adalah kata benda atau isim yang dibaca nasab yang memiliki urutan ketiga pada perubahan kata kerja berdasarkan bahasa Arab atau berada pada urutan ketiga dalam tasrif fiilnya. Maf'ul mutlak juga isim yang memiliki fungsi untuk penjelasan jenis dan penegasan juga jumlah perbuatannya. Salah satu definisi mengenai maf'ul mutlak diutarakan oleh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ni dalam kitabnya yang berjudul Mutammimah bal Jurumiyah. Beliau berkata bahwa maf'ul mutlak adalah kata dasar pelengkap yang menguatkan pekerjaannya, menjelaskan macam, dan menjelaskan bilangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian tadhom pada maf'ul mutlak. Kaidah asal untuk tadhom pada maf'ul mutlak sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama fi'il, fa'il, dan maf'ul mutlak itu sendiri. Contohnya hafidtud darsa hifdhan. Itu kaidah asalnya. Akan tetapi ada beberapa keadaan di mana fi'ilnya itu bisa dihilangkan atau dihilangkan fi'il dan fa'ilnya, atau dihilangkan maf'ul mutlaknya sehingga yang tersisa hanya fi'il dan fa'ilnya saja. Ada pada kondisi apa saja itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apabila fi'ilnya itu yang dihilangkan, dan itu terdapat pada 4 keadaan. Yang pertama, idza lam yakun lahu fi'lan, apabila dalam kalimat tersebut tidak ada fi'ilnya atau kata kerjanya. Contoh, wa ila zaidin atau wa ila li zaidin. Wa ila di sini sebagai maf'ul mutlaknya dan tidak ada fi'il yang nampak. Kemudian yang kedua, an yakuna fil hasr, apabila kalimat tersebut bermaksud untuk membatasi sesuatu. Contohnya, ma Muhammadun illa dhurban. Ma Muhammadun illa dhurban. Dhurban di sini sebagai maf'ul mutlaknya. Apabila kita mengacu kepada kalimat asalnya, maka ada fi'il yang dihapus, yaitu yadribu. Kemudian yang ketiga, an yaqa'a ba'da jumlatin qa'imatin 'ala tashbih, apabila maf'ul mutlaknya itu berada pada jumlah yang jumlah tersebut atau kalimat tersebut bermaksud untuk menyerupai atau menyerupakan kepada sesuatu. Contoh, li zaidin amalun amalas shalihin. Li zaidin amalun amalas shalihin. Amala yang kedua di sini menduduki posisi maf'ul mutlak dan ada kata yang dihapus sebelumnya, yaitu fi'il ya'malu. Kemudian yang keempat, idza kana khobar mubtada, apabila maf'ul mutlak berperan sebagai khobar untuk mubtada'nya. Contoh, Muhammadun nasron. Muhammadun di sini sebagai mubtada dan nasronnya sebagai khobar. Khobar akan tetapi berbentuk maf'ul mutlak, lebih tepatnya fi mahalli raf'i khobar. Itu tadi keadaan di mana fiilnya pada maf'ul mutlak dihapuskan. Kemudian kondisi yang kedua di mana fiil dan fa'ilnya yang dihapuskan dan hanya menyisakan maf'ul mutlaknya saja. Dan itu ada pada beberapa kondisi, di antaranya idza kanat siyaghu amron, apabila kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Contoh, sobron alal bala. Sobron alal bala. Sobron di sini sebagai maf'ul mutlaknya. Kemudian yang kedua, idza kanat asyaghu du'aan, apabila konteks kalimatnya itu sebagai doa atau harapan. Contoh, sihhatan laka wa afiyah. Sihhatan laka wa afiyah. Sihatannya sebagai maf'ul mutlak. Apabila kita mengacu kepada kalimat asalnya, maka ada fi'il atau fa'ilnya yang dihapus, yaitu as'alu laka sihhata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, idza kanat siyaghu nahyan, apabila konteks kalimatnya merupakan larangan atau nahi. Contoh, la kasla. Kasla di sini sebagai maf'ul mutlak dengan mengacu kepada kalimat asalnya, yaitu la taksalu kasla. Kemudian yang selanjutnya ada idza kanat siyaghu maf'ul mutlak masadir muakkadah li jumlatis sabiqah, yaitu apabila maf'ul mutlak merupakan bentuk maf'ul mutlaknya itu merupakan masdar, dan tujuan dari masdar tersebut adalah untuk menegaskan kalimat sebelumnya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kalimat hadza huwar ra'yu haqqan. Hadza huwar ra'yu haqqan. Haqqannya di sini merupakan maf'ul mutlak karena untuk menegaskan kalimat yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada masadir masna atau masdar-masdar yang mirip dengan musanna. Kenapa dikatakan demikian? Karena masdar ini berulang 2 kali sehingga dikatakan mirip dengan musanna.
Contohnya pada kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika di sini merupakan maf'ul mutlak. Apabila kita menengok kepada kalimat asalnya, yaitu ulabbika talbiyatan ba'da talbiyatin. Dikatakan masdar masna karena dia berulang 2 kali. Kemudian yang selanjutnya ada masdar simai. Ini sering kita dapati, sering kita temui sehari-hari, yaitu masdar simai. Contohnya seperti syukron, afwan, hamdan, thanaan, dan lain-lain. Kata-kata tersebut menduduki posisi maf'ul mutlak. Kemudian ada al-jawabu lil istifham atau jawaban untuk pertanyaan. Lebih tepatnya untuk pertanyaan kaifa dan kam. Contohnya, kaifa qara'ta qira'atan sahihatan. Qira'atan sahihatan, qira'atannya ini sebagai maf'ul mutlak karena dia merupakan jawaban atas pertanyaan kaifa qara'ta. Dan yang terakhir yaitu ketika maf'ul mutlaknya dihilangkan dan hanya menyisakan fi'il dan fa'ilnya saja. Contoh, nama tawilan. Nama di sini merupakan fi'il dan fa'ilnya merupakan dhamir mustatir takdiruhu huwa. Adapun tawilan di sini bukanlah sebagai maf'ul mutlak akan tetapi sebagai sifat. Apabila kita mengacu kepada kalimat asalnya, maka kita akan menjumpai struktur tadhom seperti kaidah di awal, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul mutlak itu sendiri. Yaitu kalimat asalnya adalah nama nauman tawilan. Nama nauman tawilan. Nama sebagai fi'ilnya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan nauman sebagai maf'ul mutlaknya. Seperti kaidah yang sudah kita bahas di awal untuk tadhom pada maf'ul mutlak, yaitu terdiri dari 3 unsur, fi'il, fa'il, dan maf'ul mutlak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot atau penghubung untuk maf'ul mutlak. Pada dasarnya adalah fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, subjek, dan disusul setelah itu maf'ul mutlak yang berbentuk masdar dari fi'il tersebut, atau dapat pula berupa musnad dan musnad ilaih atau mudhof ilaih. Contoh, fahimtud darsa tamamal fahmi, atau contoh lain, allamahu dzalikal ilmu. Yang selanjutnya yaitu rubah, atau urutan maf'ul mutlak memiliki akidah yaitu al-aslu fi maf'ul mutlak an yakuna mu'akharan ay ba'dal fi'li wal fa'il, yang memiliki arti kaidah asal pada maf'ul mutlak yaitu berada pada urutan terakhir dalam susunan jumlah atau kalimat, yaitu setelah fi'il dan fa'il. Akan tetapi ada pengecualian kaidah di mana maf'ul mutlak wajib didahulukan atas fi'ilnya, yaitu pada 2 keadaan. Yang pertama, apabila kalimat tanya, contoh ayyahubbin tuhibbuha, pada kata ay menjadi maf'ul mutlak dan wajib didahulukan atas fi'il karena konteks kalimat adalah pertanyaan. Yang kedua, apabila kalimat syart, contoh ma taf'al af'al, yang artinya apa saja yang kamu lakukan akan aku lakukan. Kalimat aslinya adalah ayyu fi'lin taf'al af'al. Huruf ma adalah huruf syart fi mahal nasbi, maf'ul mutlak karena konteks kalimat yang tersusun adalah jumlah syartiyah atau sebagai syart, dan kalimat setelahnya menjadi jawabus syarti. Dapat kita simpulkan bahwa maf'ul mutlak termasuk ke dalam kategori mansubatul asma, yaitu isim-isim yang berharokat fathah atau dalam keadaan nasab, termasuk pula dalam mufa'il khamsah atau jenis-jenis maf'ul yang 5. Maf'ul mutlak sendiri memiliki bentuk asli yaitu masdar dari fi'il tersebut, yang mana bertujuan untuk menjelaskan keadaan, jumlah atau jenis dari kata kerja tersebut. Apabila maf'ul mutlak berupa masdar dari fi'ilnya itu dinamakan maf'ul mutlak asli. Adapun jika selainnya yaitu ditempati oleh isim-isim yang mampu menduduki posisinya, maka dinamakan maf'ul mutlak maknawi. Dan pada hakikatnya, posisi maf'ul mutlak selalu berada pada urutan terakhir dalam jumlah atau setelah fi'il dan fa'ilnya. Tujuan maf'ul mutlak sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau berapa. Sekian.